Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan logika dan intuisi, satu dalam sabilillah untuk NKRI. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamatkan diri kita dan umat dari pembodohan, agitasi, dogma, dan doktrin sesat yang menyesatkan. Sahabat, kawan karib terkini dan semuanya, subscriber rahimakumullah. Salam kejujuran dalam peradaban. Bagaimanakah kabar para mukibin, para budak kacung dan jongos dari Mbak Alawi? Belumkah sadar dan insaf? Masihkah percaya dan meyakini bahwa Mbak Alawi adalah merupakan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW? Seperti halnya yang menjadi dedengkotnya, salah satunya yakni IB, Imam Besar Bacotnya, Habib Kirik Rizik Syihab Al-Qadab, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai duriat dan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sementara seperti halnya si Kirik Rizik Syihab, jangankan jadi duriat Rasulullah, memiliki darah Arab pun sama sekali tidak, karena seperti halnya Mbak Alawi atau si Rizik Syihab adalah merupakan keturunan dari Yahudi Kaukasia atau yang sekarang disebut juga sebagai Yahudi Askanasi yang berkuasa di Israel. Dan ini bukanlah Yahudi yang berasal dari Bani Nabi Yakub alaihi salam. Jangankan mengaku sebagai duriat Rasulullah, jika seperti Habib Kirik Rizik Syihab Al-Qadab ini mengaku sebagai keturunan dari Abu Jahal atau Abu Lahab sekalipun, belumlah pantas karena bukan berasal dari Bani Arab. Seharusnya hal ini dapat menjadi perhatian bagi tokoh-tokoh yang diulamakan atau dijadikan sebagai ulama, seperti halnya UAS Ustadz Abdul Somad dan juga Buya Yahya Al-Bagja yang merupakan murid dari Mbak Alawi, tapi sementara dalam pemikiran dan keilmuannya masih mengedepankan syahwat dan hawa nafsu dengan mampu memanipulasi kebenaran untuk sebuah kepentingan. Dan kembali kepada Noviyato alias Gus Arya yang merupakan murid dari Habib Lutfi bin Yahya, yang selama ini si Gus Arya ini selalu gembar-gembor dengan ngotot dan nyolot agar banyak pihak, agar masyarakat menghormati Habib Lutfi bin Yahya sebagai seseorang yang alim dan soleh. Tapi lebih tepatnya, jika Lutfi bin Yahya ini disebut kelihatannya alim dan soleh, atau bahkan justru pura-pura alim dan soleh, karena seseorang yang seperti halnya Habib Lutfi bin Yahya yang notabene katanya ketua sufi internasional, tapi masih silau dengan penghargaan, masih terjerat dan terseret kepada politik praktis, bahkan masih sangat tergiur untuk menjadi dukun dari salah satu panggung capres dan cawapres, yakni dari kubunya Mbah Wawo dan Gibran. Ini jelas merupakan sesuatu yang kontroversial dan juga kontradiktif, tapi pada dasarnya sampai detik ini Paijo sendiri belum pernah satu kali pun atau menemukan satu orang pun dari habaib Mbak Alawi yang alim dan soleh. Bahkan sepertinya mereka sudah sangat sistematis dan masif
dalam ceramah-ceramahnya menyampaikan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan dengan tujuan agar klan Ba'alawi mendapatkan kedudukan yang utama dan lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya, di mana dalam kajiannya selalu membuat framing agar para Habib untuk selalu dihormati, dipuja-puja dan dimuliakan sebagai keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sejak hadirnya tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kita semua mudah untuk memahami bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini semakin dapat menjadi perhatian bagi masyarakat dan seluruh pihak. Sebelum tayangan ini diakhiri, mari kita sebagai penutup untuk terlebih dulu mendengarkan sebuah ayat dari Allah mengenai nama Toha bin Yahya. Gimana Teman Mas Bisa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, kali ini kita sebenarnya ada suatu fenomena di mana ada kasus di masa kekinian. Ada seorang oknum Habib cabul yang namanya Habib Toha bin Yahya yang ada di Cirebon. Di Pabuaran Wetan ya? Di Pabuaran Wetan ya, di mana kasusnya itu menzinahi atau meniduri istri orang lain yang masih jamaahnya, santri paling setianya katanya. Betul, dan bahkan katanya sudah 7 kali ditiduri. Nah, tapi yang menarik adalah nama Toha bin Yahya ini sendiri. Karena di sisi lain kita juga dari keluarga Banten, Jogja, ini juga ada leluhur-leluhur kita ini dibelokkan sejarah oleh suatu oknum lagi dari keluarga bin Yahya juga, yang pembelokannya tuh pas sebagai anak-anak dari Habib Toha bin Yahya pula. Contoh, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang aslinya itu adalah anak daripada Raden Jayaningrat yang dimakamkan di Jejeran Bantul, ini diklaim sebagai tokoh lain yang bermakam di Semarang dengan nama Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan sebagai anaknya Toha bin Yahya, padahal Sumodiningrat adalah anak daripada Raden Jayaningrat. Nah, makamnya yang asli yang ada di Jejeran Bantul Jogja itu diklaim sebagai Ahmad bin Toha bin Yahya. Seakan-akan berbeda ini kan, padahal yang asli ya di Jogja ini. Kemudian tokoh lain, Pangeran Diponegoro, yang sebenarnya adalah jelas sebagai pahlawan nasional, anak daripada Sultan Hamengkubuwono III, ini juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, sama-sama sebagai anak daripada Toha bin Yahya. Dan juga yang ada di tokoh di Tangerang, di Tiga Raksa Tangerang, yang merupakan Syekh Gajah Barong, itu pun dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan ini sebagai anak-anak, pembelokannya sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya ini. Jadi ada Hasan, Ahmad, Husain, Hamid sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya. Seakan-akan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini benar-benar ada hal-hal yang zolim, yang salah dari keluarga bin Yahya yang teridentifikasi dari nama Toha bin Yahya ini. Jadi pembelokan sejarah pun juga dibelokkan dari nama-nama tokoh, dibelokkan sebagai anak Toha bin Yahya. Pas di masa sekarang ada oknum Habib yang melakukan kezaliman dengan meniduri istri orang yang bukan jamaahnya sendiri. Pas namanya pun juga dengan nama Toha bin Yahya. Ini merupakan petunjuk dari Allah, merupakan pertanda alam bahwasanya hal yang terjadi ini perlu kita waspadai dan harus kezalimannya kita hentikan. Dan kita harapkan keluarga bin Yahya dan oknum-oknum tersebut, baik yang bernama Toha bin Yahya maupun yang membelokkan sejarahnya, yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang alim, yang saya berani sebut namanya Habib Lutfi bin Yahya, semoga sama-sama tobat, sama-sama insyaf, jangan lagi berbuat kezaliman di muka bumi ini, terutama kepada bangsa Indonesia. Lebih kurang demikian, dan kami harapkan juga para bangsa Nusantara ini sadar, ini merupakan suatu petunjuk, petanda dari Allah, ayat kauniyah jelas dari petunjuk Toha bin Yahya ini. Ini sebagai pertanda supaya kita tuh eling lan waspodo daripada kezaliman jadi di Nusantara ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.